warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Walaupun kita sudah menjadi alumni, tapi darah-darah mahasiswa kita masih tetap lengkap. Karena ini yang pelaksananya adalah eksponen Cipayung Plus loh. Jadi kita tidak menyanyiakan kehadiran Bang Andi Arif sebagai tokoh eksponen juga tahun 98, sebagai aktivis yang sempat menjadi patron pergerakan di Sumatera Utara. Yang bergerak di waktu itu kita bicara dengan senior namanya Bang Andi Arif itu nggak pernah terlalu lepas, selalu menjadi bagian-bagian diskusi-diskusi setiap mahasiswa. Makanya nih sengaja kita minta tolong tadi sama Bang Lokot supaya bisa Bang Andi Arif kita dudukkan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dan arti kata sebagai eksponen di Cipayung Plus. Jadi sini juga ada hadir Bang Heri Sebaya, sama juga dari Jogja Bang ya. Kemudian ada Abang Lokot, ada Abang Adi yang hadir di sini, dan juga kawan-kawan aktivis mahasiswa dan juga senior-senior yang hadir di sini yang saya hormati. Diskusi kita hari ini adalah bicara tentang pergerakan mahasiswa, apalagi dalam perspektif pemuda milenial, dalam arti kata bahwa Indonesia ini memiliki begitu banyak provinsi, kota-kota besar, termasuk hari ini mengadakan yang namanya pemilu secara serentak, yaitu pilkada daerah. Jadi Sumatera Utara mengambil bagian pilkadanya, yaitu di Kota Medan juga sebagai kota yang terbesar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan yang namanya diskusi tentang eksponen Cipayung Plus dalam tema tolak politik dinasti, oligarki dan omnibus law. Jadi komitmen kita bersama Bang, diskusi itu bukan bersifat sementara, tapi kita akan terus bergulir. Bukan karena pilkada Bang, tapi kita selalu melakukan diskusi-diskusi itu terus menerus. Apalagi hari ini dengan konteksnya pilkada, kita semakin mantapkan. Oleh karena itu, kehadiran Abang di sini untuk bisa memberikan pemantapan yang lebih, bisa menggejolakkan supaya eksponen ini tidak berhenti. Dan kita juga memberikan kepada adik-adik kita ini supaya mereka juga tidak berhenti dalam pergerakan seterusnya, apalagi dalam menatap pilkada kita hari ini. Apalagi pilkada ini antara kebutuhan Bang dan juga antara yang dipaksakan. Inilah menjadi bagian diskusi kita. Kami dengan segala hormat saya muliakan Abang untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya bahagia bisa berkumpul di sini bersama-sama rekan-rekan semua. Ini ada Heri Sebayang ini satu angkatan sama saya juga, di Jogja tahun 90-an. Sebenarnya saya udah nggak layak lagi bicara di depan ini, karena nih masa sudah berganti, zaman sudah berubah, sudah harus milik rekan-rekan sekalian sebenarnya. Saya sini cuma mau bagi cerita aja lah sedikit-sedikit tentang situasi terakhir, tentang situasi nasional ya. Sejak 98 ada tren menurun tentang gerakan mahasiswa. Menurunnya itu bisa dijelaskan kenapa menurun. Karena kalau kita berkaca dari gerakan mahasiswa 66, 78 itu juga mengalami penurunan lagi sampai muncul 1998. Jadi nggak berubah. Indonesia ini secara sosiologis, secara struktur gerakan nggak pernah berubah. Jadi kalau ada demokrasi yang diganggu, itu biasanya mahasiswa itu turun. Jadi kalau sejak 98 sampai dengan akhir-akhir ini baru muncul kembali gerakan yang agak besar, penjelasannya sangat gampang. Karena pasti ada elemen demokrasi yang terganggu. Kalau ketidakadilan, kemudian ketimpangan dan lain sebagainya ditambah dengan demokrasi yang terganggu, itu selalu mahasiswa itu bergerak. Jadi ini minimal snapshot yang saya simpulkan dari sejak 66, bahkan sejak awal mula kita merdeka 1908
revolusi pemuda, kemudian sampai dengan sekarang nggak berubah. Jadi ada masalah yang sebenarnya untuk sekarang ini nggak perlu terjadi lagi. Kalau kita belajar dari berbagai negara, Korea Selatan, Thailand, kemudian Amerika Latin, kemudian bahkan di Rusia dan di mana-mana, sepanjang demokrasinya itu sudah bisa diambil kembali oleh mahasiswa kepada rakyat, biasanya nggak akan terjadi lagi gerakan yang besar. Nah, sekarang dalam 6 tahun terakhir kita memang bertanya-tanya, ini ada apa sesungguhnya di negara kita tentang demokrasi. Kalau kita buat list 1 sampai 10 tentang apa itu demokrasi, apa itu ketimpangan, apa itu keadilan sosial, dan apakah penyebab gerakan 1998 itu mirip-mirip. Ada ketimpangan, ada ketidakadilan, orang bersuara sulit, ada undang-undang pasal karet, aparat tidak netral, pemilu di sana sini ada sedikit kecurangan ditemui, kemudian hukum tebang pilih. Ini suasana-suasana yang mirip-mirip aja menjelang 66, 74, 78 dan 98. Mudah-mudahan ini segera diantisipasi, karena apalagi sekarang ini di seluruh dunia sedang menghadapi 2 krisis besar. Pertama, krisis ekonomi, kedua krisis pandemi. Orang sering menyebutnya ini krisis kembar. Dan ini baru pertama kali. 2 krisis berbarengan dan hampir merata di seluruh dunia. Walaupun responnya beragam. Ada yang muncul gerakan perlawanan terhadap rasialisme, terhadap demokrasi, terhadap pemilu yang curang, tapi karakternya mirip-mirip aja. Jadi apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, Thailand akhir-akhir ini, Korea, beberapa negara Amerika Latin, sangat mirip aja. Nah, kita berharap ada perubahan lah. Kita tidak gerakan mahasiswa yang muncul dalam 30 hari terakhir sebetulnya bisa dijelaskan besarnya itu setelah ada undang-undang KPK disahkan itu juga. Disahkannya undang-undang KPK itu kan itu juga mengagetkan, kok tiba-tiba mahasiswa bisa timbul gerakan yang cukup besar setelah lama absen. Baru kemarin muncul lagi gerakan mahasiswa yang menurut saya sudah bisa di atas gerakan 411 dan 212 itu kalau dikumpulkan sudah cukup banyak, dan secara geografis dia meluas, bahkan melebihi tahun 98 menurut saya. Cuman memang karakternya nggak ada pemimpin. Ini mirip dengan Arab Spring di negara-negara Afrika dan banyak negara lain, di mana teknologi memimpin gerakan. Jadi banyak yang kebingungan kenapa mahasiswa bisa turun sekarang dengan jumlah yang besar tanpa pemimpin. Ya jawabannya karena teknologi ini, perubahan teknologi yang cukup besar mirip dengan Arab Spring tanpa pemimpin dan luar biasa. Semua orang kaget. Ada kawan saya Ed Aspinal di Australia, saya sempat kontak juga, cukup mengagetkan gerakan mahasiswa Indonesia. Apakah ujungnya bagaimana nanti kita belum tahu persis, tapi ini nggak bisa dianggap enteng. Saya sebagai senior yang punya insting, punya pengalaman, nggak bisa dianggap enteng gerakan mahasiswa sekarang, karena prakondisinya itu ada. Demokrasinya dimatikan, ada ketimpangan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga trigger, ada juga pemantiknya, yaitu 2 krisis besar, yaitu pandemi sama krisis ekonomi. Tinggal kalau nggak hati-hati ini penanganannya bisa muncul trigger yang kita nggak tahu apa nanti. Kalau kemarin kan triggernya undang-undang Omnibus Law, kemudian dulu undang-undang KPK. Ini mahasiswa masih mengancam sampai dengan 28 Oktober masih akan turun. Di Jakarta rakyat sudah keluar rumah untuk memberikan makanan kepada mahasiswa.
untuk mendukung gerakannya. Ya kita berharap semua berjalan dengan baik-baik saja, nggak ada kerusuhan-kerusuhan ya. Memang salah satu gerakan yang tidak terpimpin atau tidak punya pemimpinnya itu dekat dengan anarkisme. Kalau kita deretkan dengan 66, 74, 78 dan 98, sekarang tampaknya agak lebih brutal ya, lebih brutal dalam pengertian sedikit mendekati dengan kekerasan. Itu efek dari tidak ada pemimpin langsung. Kalau dulu ada pemimpin langsung, orang-orang itu dalam membangun gerakan itu mimpinya itu seperti mimpi gerakan 411 itu loh. Gerakan 411 tapi tidak dalam pola sektarian, di mana orang jumlahnya besar turun, damai, aman, tidak ada darah, tapi terjadi perubahan politik yang signifikan. Sebenarnya yang bagi para penggiat aktivis gerakan rakyat adalah bagaimana orang bisa turun ramai, tidak ada kekerasan, tidak ada fasilitas umum yang dirusak, tapi punya dampak perubahan politik yang cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan sosial media juga, di mana unsur-unsur provokator, unsur-unsur anarkisme dan lain sebagainya sudah mulai bisa diaudit dengan sendirinya oleh sosial media. Akhir-akhir ini ada provokator yang membakar, sudah mulai terekam oleh media dan lain sebagainya. Mudah-mudahan elemen-elemen yang mendorong kekerasan itu bisa makin tersisih dan gerakan menjadi kembali di atas rel lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah merespon ini semua sebetulnya. Bagi di dunia ini tidak pernah ada kekuatan politik manapun yang bisa mengalahkan gerakan rakyat. Nggak pernah ada menang itu. Gerakan rakyat itu nggak pernah bisa dipukul, dia selalu menang. Itu aneh itu. Itu mungkin yang melahirkan suara rakyat, suara Tuhan tuh, karena memang nggak pernah menang. Sejak yang saya tahu dari tahun 40-an sampai sekarang, gerakan rakyat nggak pernah bisa dikalahin. Jadi bagi pemimpin, bagi penguasa yang meremehkan gerakan rakyat, ya itu warning, itu hati-hati untuk tidak ceroboh mengambil tindakan karena tidak pernah kalah. Kira-kira itulah gambaran situasi politik nasional. Ini masih perkiraan saya masih cukup panjang ini karena krisisnya belum hilang. Pemantiknya ini dua krisis kembar ini nggak gampang bagi negara, dan nggak gampang juga memberikan pengertian kepada masyarakat kalau pemerintah memilih jalan kekerasan kepada rakyatnya. Agak sulit gitu. Tapi kalau dengan cara baik-baik menjelaskan kepada masyarakat, mungkin masyarakat masih bisa menerimanya. Tapi kalau dengan cara tidak baik-baik, masyarakat akan lebih keras. Represi itu dalam waktu tertentu bisa membuat orang takut, tapi pada akhirnya dia akan kembali membuat orang berani. Jadi kita berharap pemerintah untuk tidak mengambil jalan represi lah kepada masyarakatnya, tidak brutal, hormati hukum, sosial media tidak boleh ditekan-tekan, undang-undang ITE jangan jadi pasal karet. Jadi mirip-mirip nih dengan situasi dulu. Itu yang pertama ya, gambar situasi. Dan kedua, Pilkada ini adalah cara pergantian atau regulasi pergantian kekuasaan yang sah, yang diatur melalui undang-undang. Aturannya sudah jelas, kesepakatan rakyat adalah pemilihan langsung. Dulu dipilih DPRD, sekarang dipilih langsung. Rakyat memilih dengan demokratis, dengan fair. Aparat dituntut untuk tidak berpihak pada calon tertentu. Itu ada aturan semuanya sudah dibuat. Kalau ini pun dilawan, ini pasti juga orang tidak akan menyerah untuk melakukan perlawanan balik. Jadi kita berharap pilkada-pilkada yang ada ini sebagai sistem sah pergantian kekuasaan bisa berlangsung dengan baik. Memang politik dinasti yang menjadi banyak sorotan orang, terutama di Medan ini, memang secara undang-undang sih boleh, memang secara undang-undang boleh. Tapi secara etik demokratik ini sebetulnya yang dihindari oleh orang yang demokratis, orang
orang-orang yang demokratis itu menghindari cara-cara pemilihan politik dengan cara oligarki. Memang tidak dilarang oleh undang-undang, tapi ya masa sih kita akan melawan anak presiden gitu kan? Itu nggak etik gitu. Masa kita akan melawan mantu presiden itu sebenarnya tidak, dalam etik demokrasi itu ya tidak pas gitu loh. Tapi itu tidak bisa dilarang oleh undang-undang gitu. Ya presidennya atau anaknya atau mantunya aja harus mengerti sebenarnya bahwa sekarang mungkin tidak mendapat perlawanan yang besar, tapi pada saatnya akan mendapat perlawanan yang besar. Artinya kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak mencalonkan diri, tapi memang sikap demokrat itu terbentuk pada seseorang itu akibat ada rules dan dirinya mengerti posisi sebetulnya. Memang dalam sistem yang demokratis memungkinkan saja orang mencalonkan diri, ya anaknya lah dipaksakan, istrinya, itu sangat bisa, tapi dia harus mengerti bahwa itu pemimpin yang dipilih melalui sistem demokrasi harus mengerti falsafah demokrasi. Nggak bisa dicari pembenaran. Tidak mungkin kan seorang presiden tidak tahu bahwa itu dinasti kan? Dia pasti mengerti itu dinasti. Tapi kalau dicari-cari alasan ya 1000 alasan juga tetap bisa. Mudah-mudahan rakyat Medan masih waras lah sekira terhadap hal ini, bukan semata karena Partai Demokrat dan PKS mengusung, tapi ini benar-benar apa ya, negara ini bisa kembali kepada relnya. Sebab satu saja perilaku demokratis diamini oleh kita semua, ini akan tuman nanti. Tuman itu akan mengulang lagi, sehingga sistem menjadi tidak sehat dan outputnya pasti tidak sehat. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga tadi soal apa ya? Omnibus Law. Yang ketiga tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini memang harus diakui terburu-buru. Banyak hal yang belum selesai. Tujuannya apa? Tujuannya menarik investasi yang besar di luar. Apa iya? Kan di seluruh negara sedang mengalami kesulitan. Apakah kalau kita buat Omnibus Law kemudian investasi itu masuk? Karena pertumbuhan ekonomi itu salah satu faktor pendorongnya adalah yang memang investasi. Tapi apa iya situasi normal aja orang menginvestasi ke kita nggak begitu deras? Apakah dengan dibuka ini orang ramai-ramai investasi? Tidak. Ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura, ada banyak negara Asia Tenggara, negara lain, negara Amerika Latin. Bukan peraturan yang membebaskan seluas-luasnya. Jadi ini juga masih jadi pertanyaan. Yang kedua, kenapa dibuat terburu-buru? Sebenarnya mau menyelamatkan siapa? Kalau soal undang-undang tenaga kerja kita yang lama tuh masih jauh lebih baik ketimbang yang sekarang ini. Belum jadi persoalan besar. Persoalannya masih soal upah buruh tahunan, masih gitu loh, masih yang ekonomis sifatnya. Kita ini belum tahu ujungnya. Banyak yang belum sadar dari 1187 halaman undang-undang Omnibus Law itu banyak sekali masalah yang di kemudian hari akan bisa muncul. Misalnya kembali otonomi daerah akan hilang, akan kembali ke resentralisasi. Padahal otonomi daerah itu adalah amanat dari reformasi. Semua perizinan akan diambil oleh pusat. Iya, memang dalam teknisnya pelan-pelan ada forum konsultasi lah antara pemerintah daerah, tapi pada akhirnya yang menentukan adalah pemerintah pusat. Dan yang di atas itu semua sebenarnya akan terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam sistem ekonomi kita. Akan semakin kapitalistik, akan semakin liberal. Kalau sudah liberal, nilai-nilai keadilan sosial akan hilang. Jadi ada semacam memanfaatkan ketidakmengertian rakyat terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Dan rakyat seolah-olah itu hanya ingin menyelamatkan soal investasi dan cipta kerja saja. Kalau investasi masuk, cipta kerja banyak, itu kira-kira lah. Kalau orang banyak yang investasi di sini, hotel, mall, kemudian perkebunan, itu akan menciptakan benar itu benar. Tapi apakah masalahnya di
di aturan selama ini yang kaku, atau memang kita tidak laku pasar dalam negerinya karena soal-soal lain, misalnya korupsi, kemudian high cost ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang muncul perlawanan di masyarakat, karena masyarakat pelan-pelan sudah mulai mengerti, dosen-dosen, para forum rektor, ulama semua mengerti bahwa bukan soal investasi tapi ada hidden agenda lain yang sedang coba diperjuangkan oleh yang disebut para oligarki tadi itu. Saya sendiri belum bisa menyimpulkan secara total apa, karena masih belum mendapat draft akhirnya, draft kasarnya sudah ada, tapi kira-kira arahnya ke sana lah. Kira-kira arah ke sana, dimensi keadilan sosial yang kita sorot akhir-akhir ini benar-benar nggak terpikirkan. Tanah, tambang, kemudian lingkungan terutama itu tidak diperhatikan di Undang-Undang Omnibus Law. Padahal ya sejak zaman penjajah sampai sekarang itu masalah ketimpangan itu sebenarnya dari tanah. Kepemilikan tanah itu membuat orang muncul ketimpangan dari zaman Belanda, dari kolonial sampai dengan sekarang itu yang coba sekarang sedang ditutupi. Nanti lah pelan-pelan nanti teman-teman semua akan bisa dapat draft akhirnya dan bisa bicara itu semua. Saya kira itu saja 3 hal yang saya sampaikan sore ini.